Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Hari ini Bu Kori akan menyampaikan materi terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, apa itu penelitian? Tentunya ini kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi penelitian itu adalah suatu kegiatan yang berkaitan untuk mengumpulkan data, memproses, kemudian menginterpretasikan. Nah, dalam proses tersebut itu butuh keahlian tertentu ya. Keahlian tersebut yang disebut dengan metode penelitian. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan karakteristik dari kualitatif ya. Jadi sedikit berbeda dengan metodologi penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita membahas terkait dengan angka. Jadi berapapun angka yang mau kita nilai, yang mau akan kita ukur itu pasti akan memperoleh hasil yang sama. Karena di sini yang akan kita gunakan adalah suatu formula, suatu rumus seperti itu. Tetapi di dalam penelitian kualitatif peneliti itu adalah instrumen utama. Ingat baik-baik ya, peneliti itu sebagai instrumen utama di dalam penelitian kualitatif. Kenapa demikian? Karena yang akan mendalami fenomena, yang akan melakukan pengukuran terkait dengan kedalaman dari masalah yang akan kita selesaikan itu adalah si peneliti. Nah, ini contohnya ya. Ketika ada angka 6, ini menurut responden kita, menurut informan kita mungkin dia adalah angka 6. Tetapi menurut si peneliti ini adalah 9. Nah, bagaimana ini mau kita sepakati? Ya melalui kegiatan apa? Wawancara ya. Wawancaranya pun berbeda dengan wawancara pada kuantitatif. Kalau di kuantitatif bisa nggak Bu pakai wawancara? Bisa. Tetapi jawabannya hanya ya, tidak, benar, tepat, tepat sekali, sangat sesuai. Nah, seperti itu ya. Tetapi di dalam kualitatif tidak. Ketika kita menyampaikan bahwa jawaban tersebut benar, kemudian akan ada pertanyaan selanjutnya, seperti apa benarnya gitu. Atau misalnya ketika jawaban tersebut itu tidak sesuai, akan ada pertanyaan selanjutnya, kenapa itu tidak sesuai? Why? Ya, jadi akan kita dalami permasalahan tersebut sampai kita merasa bahwa inilah muara dari apa yang kita gali. Inilah sumber mata air dari apa yang kita cari, seperti itu. Nah, metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci ya. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, peneliti adalah instrumen kunci. Dia bersifat induktif dan hasil penelitiannya menekankan pada proses ya, hati-hati pada proses dan makna dari generalisasi. Jadi nanti di sini dari apa yang kita cari melalui kegiatan wawancara, apa yang kita gali melalui kegiatan pengamatan atau observasi dan studi dokumentasi, si penelitilah yang akan membuat suatu kesimpulan. Seperti itu ya. Jadi misalnya, ini langsung aja saya berikan contoh ya. Misalnya kita membahas terkait dengan faktor penyebab terkait dengan misfile. Ya, nanti peneliti di sini akan melakukan wawancara. Bagaimana kok bisa terjadi suatu misfile? Ya, kalau memang dia itu misfile, kemudian ketemunya di mana? Kemudian nanti dia akan mengobservasi, benar nggak ada misfile? Kalau memang benar, seperti apa polanya? Itu peneliti nanti yang akan terjun ke lapangan. Kemudian kita cek tuh di studi dokumentasi, ada nggak aturan yang mengatur terkait dengan misfile? Nah, itu nanti baru setelah itu kita simpulkan bahwa misfile itu ada karena 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, penelitian kualitatif ini adalah observasi secara langsung dalam perspektif subjek. Ya, jadi di sini tadi kita melakukan deskripsi secara mendalam atas apa yang kita setting, atas apa yang kita rencanakan. Kemudian dia memahami tindakan dan makna dalam konteks sosial mereka ya. Jadi disesuaikan dengan siapa yang akan menjadi informan kita. Apakah ini bisa kita gali, apakah memang ini itu tidak sesuai, apakah ketika menggali itu ternyata kita harus memainkan peran yang berbeda, seperti itu. Kemudian menekankan pada waktu dan proses ya.
menekankan pada waktu dan proses. Kemudian rancangan penelitian lebih terbuka dan relatif tidak terstruktur. Seperti itu. Kenapa kok bisa tidak terstruktur? Ya karena ini kita akan melakukan menggali atau memahami terkait suatu fenomena. Contoh misalnya, saya mau melakukan penelitian terkait dengan remaja hamil di luar nikah. Nah, misalnya seperti itu ya. Kasus remaja hamil di luar nikah itu terjadi karena apa? Ya, apakah karena memang dia masyarakatnya tersebut itu memang sudah terbiasa dengan seks bebas, atau mungkin di sana justru anak-anak remaja itu dengan apa namanya pacaran yang model tadi ya, model gaya seks bebas itu sudah biasa, atau mungkin mereka yang ternyata hamil di luar nikah itu sebenarnya hanya korban dari pemerkosaan, korban dari kasus pelecehan seksual misalnya seperti itu. Nah, ini kita harus memahami. Nggak bisa kalau kita ketemu responden terus ujuk-ujuk nanya kenapa kamu kok hamil di luar nikah, nggak bisa ya. Harus ada pendekatan terlebih dahulu kepada responden kita. Kemudian rancangan penelitian ini lebih terbuka dan relatif tidak terstruktur. Di dalam penelitian kualitatif itu juga menunjukkan bahwa data primer ini sebagai suatu preferensi pada setting alamiah ya. Jadi apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang ada pada data primer yang sedang kita ambil, kemudian kita juga menjelaskan bagaimana sih terkait dengan fenomena budaya ya, kultur yang ada di dalam lingkungan partisipan kita. Itulah yang nanti menjadi suatu gambaran atau ciri khas di dalam penelitian kualitatif. Ya, bahkan di dalam penelitian kualitatif itu si peneliti ini harus terjun langsung. Dia harus bisa mendalami. Apa sih sebenarnya yang mau kita potret? Oh, kita mau memotret terkait dengan misalnya terkait dengan fenomena ya remaja, ya pergaulan remaja milenial. Nah, itu kan nanti kita juga harus terjun di sana ya. Kita terlibat langsung. Sebenarnya anak-anak remaja milenial sekarang itu seperti apa? Pergaulannya bagaimana? Oh, ternyata mereka lebih banyak dengan media sosial. Mereka ternyata sudah mulai berkurang acara nongkrong-nongkrong di satu tempat itu mungkin sudah berkurang dibandingkan dengan anak-anak yang remajanya itu di tahun 2000-an. Nah, misalnya itu ya. Jadi kita melihat langsung lingkungan remaja milenialnya seperti apa, lingkungan mereka seperti apa, aktivitas apa yang mereka lakukan sehari-hari, supaya benar-benar kita itu bisa menggambarkan ya fenomena remaja milenial. Nah, itulah kualitatif ya. Nah, ini ada beberapa kelebihan terkait dengan metode penelitian kualitatif ya. Ini hanya konsep teoritis saja, jadi tidak perlu saya jelaskan secara lebih mendalam. Bisa dipahami dengan membaca materi tersebut. Nah, si kualitatif ini juga memiliki kelebihan adalah pemahaman konteks ya. Dengan kita mengetahui bagaimana gejala sosial yang sedang kita amati, yang sedang kita teliti secara menyeluruh, maka ini akan memudahkan kita untuk bisa menyampaikan, mendeskripsikan atau mengeksplor apa yang sedang kita teliti ya. Jadi gejala-gejala sosial itu sepertinya sederhana, tetapi itu menjadi suatu penting di dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, apa itu kelemahan dari penelitian kualitatif ya? Penelitian kualitatif itu sulit untuk mengeneralisasi ya, karena interpretasinya sangat kontekstual ya. Maksudnya mengeneralisasi itu menarik kesimpulannya secara umum itu cukup sulit. Kenapa kok demikian? Karena tadi gejala-gejala yang sedang kita amati, dokumen-dokumen yang sedang kita teliti, regulasi-regulasi itu nanti akan saling terkait, sehingga memang yang sebelum kita melakukan suatu proses generasi, penarikan suatu kesimpulan, kita harus memperhatikan bagaimana hasil dari wawancara kita dengan informan, bagaimana hasil dari dokumen yang sudah kita lakukan studi ya, yang sudah kita cermati, dokumennya itu bunyinya seperti apa, termasuk bagaimana hasil pengamatannya. Oh, ternyata di dokumen itu bunyinya A.
ternyata setelah saya amati itu bukan A, Bu, tapi bisa menjadi B, karena A-nya itu ditambah 1 sehingga menjadi B, misalnya begitu ya. Jadi proses-proses yang kita lakukan di dalam proses pengumpulan data ya, nanti ada materi terkait pengumpulan data kan. Nah, itulah yang nanti akan saling mempengaruhi di dalam proses generalisasi kualitatif. Yang kedua adalah pengujian reliabilitas dan validitas ini relatif sulit. Ya, nanti kita akan mempelajari triangulasi. Jadi model triangulasi itulah nanti yang akan kita anggap bahwa apa yang kita sampaikan, apa hasil yang nanti akan kita simpulkan dengan metode penelitian kualitatif ini adalah valid. Kemudian membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang ya tadi ya, karena kita akan memahami fenomena, kita akan mengeksplor. Itulah si kualitatif. Ya, selanjutnya pelaksanaan penelitian ini relatif lebih sulit ya, karena berada dalam setting gejala yang menjadi objek yang akan kita teliti ya. Tadi kita harus ikut terjun di dalam lingkungannya, kemudian tidak bisa menggunakan program komputer untuk analis data seperti hanya pada penelitian kuantitatif ya tadi ya, karena di sini peneliti itu adalah sebagai instrumen utama di dalam metode penelitian kualitatif. Apakah memungkinkan untuk dilakukan penggabungan antara metode kuantitatif dengan kualitatif? Sangat memungkinkan ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita menggabungkan metode penelitian tersebut, tujuannya itu adalah untuk saling melengkapi ya. Jadi bukan untuk penilaian secara mandiri. Ini contohnya ketika kita mau menggali terkait dengan ketepatan coding ya, studi kasus terkait dengan ketepatan coding. Nah, pada awal pengambilan data, mahasiswa bisa melakukan metode penelitian kuantitatif ya, deskriptif kuantitatif. Nanti kalian melakukan pengukuran berapa persen coding yang tepat ya. Kemudian nanti akan dilengkapi dengan kualitatif ya. Kualitatifnya apa? Kita menggali ya, kita menggali apakah memang rumah sakit itu memiliki prosedur untuk mendukung ketepatan pengkodean. Ya, ada nggak SOP-nya, ada nggak regulasinya. Kalau memang ada, bagaimana isi dari prosedur tersebut? Itu contohnya. Kemudian kita juga melakukan wawancara kepada si responden, si petugas koder. Apakah mereka tahu terkait dengan aturan pengkodean yang benar? Kalau memang tahu, bagaimana isinya? Nah, nanti baru kita lakukan analisis dibandingkan dengan teori. Jadi apakah pengetahuan mereka terkait dengan ketepatan coding ini memang sesuai dengan teori yang ada. Itu yang dimaksud dengan saling melengkapi ya, di dalam metode penelitian kuanti dan kuali. Nah, hati-hati, sangat sulit untuk melakukan metode penelitian kuali-kuanti ya. Jadi kebalikannya, apakah bisa kalau dilakukan kualitatif dulu baru kuanti? Nggak bisa ya, sangat sulit ya. Kalaupun memang bisa, mungkin itu sangat sulit ya, karena kita melakukan wawancara kemudian baru kita lihat terkait dengan hubungan variabelnya, terkait dengan korelasinya dengan kuantitatif. Itu menurut saya kurang tepat ya. Jadi lebih tepat nanti di slide selanjutnya ini ada juga ya. Jadi kita lebih tepat menggunakan modelnya itu kuantitatif terlebih dahulu, baru dilengkapi dengan kualitatif. Nah ini ya, ini menguatkan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi memang lebih tepat yang memungkinkan dilaksanakan itu adalah kuantitatif dengan kualitatif ya. Jadi kita melakukan penilaian terlebih dahulu menggunakan data kuantitatif terkait dengan suatu hipotesa atau misalnya hanya statistik deduktif saja. Kemudian setelah itu baru kita lakukan penguatan ya, validasi, triangulasi dengan sumber untuk memastikan bahwa hipotesis yang sudah kita nilai itu memang tepat, sehingga nanti di sini ketika dua metode tersebut sudah dilaksanakan, maka akan muncul teori atau hipotesis baru yang memang jauh lebih valid. Nah, kemudian apa sih karakteristik dari kuanti dan kuali? Perbedaannya itu sebenarnya di mana? Pada metode penelitian kualitatif itu desainnya umum ya, dan dia fleksibel. Ya, kenapa dia bisa fleksibel? Karena nanti instrumen akan bisa kita kembangkan pada saat si peneliti mengambil data di lapangan ya. Bu, bagaimana cara mengembangkannya? Kalau di dalam penelitian kuantitatif, kuesioner itu sudah harus siap ya.
Jadi maksudnya sudah harus siap itu dia harus sudah diuji terlebih dahulu baru kita sebarkan kepada responden. Tetapi di dalam penelitian kualitatif ketika kita melakukan wawancara, hasil pedoman wawancaranya itu memungkinkan untuk berubah. Kenapa bisa berubah? Karena tergantung dari jawaban dari responden kita. Kalau misalnya kita tadi mau menggali terkait dengan ketepatan coding, kok ternyata hasil dari studi dokumentasi itu kok nggak ada SOP. Berarti jelas nanti pada saat kita melakukan wawancara kita tidak akan menanyakan terkait dengan apa isi dari SPO, dari SOP-nya. Padahal sebenarnya di dalam pedoman wawancara sudah kita siapkan ada pertanyaan terkait dengan bagaimana isi dari SPO. Nah, meskipun data tersebut tidak kita peroleh, maka kita akan menanyakan kepada pertanyaan selanjutnya. Ketika tidak ada prosedur yang mengatur terkait dengan prosedur pengkodean diagnosis, bagaimana cara petugas melakukan pengkodean? Nah, ini nanti akan muncul suatu teori yang baru. Oh, ternyata di rumah sakit tersebut walaupun di sana tidak ada SPO, tetapi sudah ada budaya kerja yang mengatur terkait dengan bagaimana prosedur dari pengkodean diagnosis. Seperti itu. Kemudian untuk tujuannya ini di dalam penelitian kualitatif dia untuk memperoleh pemahaman makna. Ini penekanannya di sini ya. Dan menemukan teori baru. Berbeda dengan kuanti. Kalau kuanti itu dia hanya menguji mau pakai ujinya apa? Chi-square atau mau pakai model yang apa. Tetapi kalau di dalam kualitatif kita temukan teori baru dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan dari hasil observasi. Kemudian untuk tekniknya di dalam penelitian kualitatif ini bisa menggunakan participant observation ya. Jadi kita mengamati kegiatan yang dilakukan oleh responden kita. Kemudian bisa juga menggunakan in-depth interview atau wawancara mendalam. Jadi kita menggali, kemudian ada dokumentasi dan yang terpenting adalah triangulasi untuk menguji validitas dari data yang akan kita ambil. Nah, di sini instrumen penelitian yang utama tadi apa? Peneliti ya. Jadi di dalam penelitian kualitatif, peneliti itu adalah instrumen utama. Selanjutnya dari teknik yang kita ambil baru kita breakdown ke instrumen. Contoh, saya mau melakukan observasi, berarti instrumennya harus ada checklist observasi. Saya mau melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam, berarti di sini harus ada pedoman wawancara semi terstruktur. Kemudian tekniknya ada dokumentasi, berarti instrumen yang harus kalian siapkan adalah checklist studi dokumentasi. Nah, untuk analisis data kualitatif ini dilakukan secara induktif ya. Jangan lupa di dalam proses pengambilan data harus ada hubungan dengan responden yang erat ya. Jadi kita harus bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Ada empati, ada simpati kepada responden, baru kita bisa menggali terkait dengan data yang kita butuhkan. Tapi kalau dengan penelitian kuantitatif, tanpa kita melakukan pendekatan dengan responden, kita sudah bisa memperoleh data. Cukup nyebar kuesioner ke sekian responden, itu nanti sudah ada datanya. Karena apa yang akan kita tanyakan dengan model kuantitatif itu hanya berkaitan dengan skala ya. Umumnya kan menggunakan skala Likert. Selanjutnya untuk desain di dalam penelitian kualitatif ya, dia hanya cukup singkat, literaturnya itu bersifat sementara ya, tidak menjadi pegangan utama. Kemudian prosedurnya itu bersifat umum, tidak dirumuskan dalam suatu hipotesis, serta fokus penelitian diterapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Jadi memang di dalam konsep penelitian kualitatif sangat penting sekali peneliti untuk melakukan studi awal ya, atau studi pendahuluan atau pengambilan data awal untuk membuat konsep ya secara sederhana terlebih dahulu rancangan terkait dengan bagaimana proses teknik penelitian yang akan kita laksanakan. Tetapi tadi ya sekali lagi di dalam penelitian kualitatif ini nanti akan kita kembangkan sesuai dengan pengambilan data pada saat di lapangan. Nah, ini biasanya yang tumpang tindih nih antara informan dan responden. Informan ini adalah respon orang yang memberikan respon sebagai pemilik informasi utama. Dia adalah pemainnya ya,
aktornya itu adalah informan. Kemudian kalau responden ini sama-sama orang ya di sini ya, tetapi perbedaannya dia itu bukan sebagai pemilih informasi utama dan sifatnya itu adalah pasif, serta dia hanya sebagai subobjek. Nah, pada prinsipnya penentuan informan itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi sumber data itu akan kita peroleh dengan cara kita melakukan wawancara kepada informan. Kalau tadi kita membahas terkait judul penelitiannya ketepatan coding, berarti siapa ini informannya? Tentunya adalah petugas coder. Nah, ini ada beberapa tekniknya, silakan dipahami ya. Partisipasi terlibat ya, di sini partisipan kita, orang yang akan menjadi sumber atau subjek dalam penelitian kita, itulah nanti yang akan coba untuk kita gali, kita akan mendengar, kita akan melihat ya, dia yang menjadi partisipasi kita. Nah, pengamatan terlibat ini merupakan suatu pengamatan yang dilakukan sambil berperan dalam kehidupan terhadap orang yang diteliti tadi ya. Di dalam penelitian kualitatif itu kita terlibat langsung ya. Jadi nggak bisa kalau hanya penelitian kualitatif kok nyebar kuesioner tertutup, nggak bertemu dengan responden, itu nggak bisa. Justru pendekatan secara interpersonal itulah yang paling penting di dalam penelitian kualitatif. Karena semakin kita itu dekat dengan mereka, semakin kita itu bisa mengerti lingkungan mereka itu seperti apa, maka akan dengan mudah kita bisa menyampaikan, oh fenomena ini loh yang sedang kita teliti. Di dalam penelitian kualitatif ya, jadi tadi kan kita sudah membahas yang kita butuhkan itu adalah key informan ya, jadi informan kunci yang dia memiliki semua sumber data dari yang kita perlukan, intinya seperti itu. Untuk lebih tepatnya, model pemilihan sampel ini tentunya nggak bisa dengan model random. Acak nggak bisa dong. Kalau pakai acak, kita mau mengambil petugas coder, pasti yang akan kita cari adalah PMIK, petugas reka medis yang memang memiliki job desk sebagai coder. Kalau misalnya mau ambil acak, asal dia orang PMIK di rumah sakit, tentu nanti job desknya berbeda-beda. Jadi di dalam penelitian kualitatif, sampel yang akan kita ambil ini tentunya dengan model purposive sampling, memiliki tujuan khusus untuk memilih si informan ya, atau pemilihan sampel dengan cara disengaja. Nah, strategi di dalam penelitian kualitatif ada beberapa modelnya. Yang pertama adalah studi kasus. Ini yang paling banyak diambil oleh mahasiswa D3 ya. Jadi contohnya tadi adalah terkait dengan ketepatan coding. Itu masuk ke dalam studi kasus. Artinya apa? Ada masalah yang terjadi di rumah sakit yang akan kita selesaikan. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan model etnografi ya. Jadi model ini adalah terkait dengan pengalaman hidup, otoritas etnografis ataupun isu-isu etis ya. Ini contohnya misalnya terkait dengan kasus-kasus di bidang ilmu budaya ya, budaya psikologi itu cocok dengan model etnografi ya. Jadi misalnya tadi adalah contohnya terkait dengan kasus remaja hamil di luar nikah. Nah, itu bisa masuk ke sini. Kemudian ada fenomenologi ya, atau etnometodologi atau interpretatif ya. Fenomenologi ini kita membahas suatu fenomena yang ada. Contoh misalnya kita mau melihat terkait dengan kelengkapan reka medis pada masa pandemi COVID. Nah, ini fenomena lagi ya. Masa pandemi COVID ini belum tentu ada pada tahun-tahun berikutnya. Jadi itulah yang disebut dengan fenomenologi. Atau misalnya keterlambatan pemusnahan reka medis tahun 2019. Nah, ini ada fenomena yang terjadi pada tahun 2019. Nah, bisa juga dengan model ground theory ya. Jadi kita menghimpun banyak data ya, dianalisis secara sistematis. Kemudian ada juga metode biografis ya. Biografis di sini kita membahas terkait dengan riwayat hidup seseorang. Misalnya penelitian terkait dengan
R.A. Kartini. Nah, itu masuk ke sini nih, metode biografis. Kemudian bisa juga melalui metode historis. Ini membahas terkait dengan sejarah. Contohnya misalnya terkait dengan nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ini bisa ya. Bagaimana sih kok bisa ada nilai-nilai kejuangan di Universitas Jenderal Ahmad Yani? Itu bisa masuk ke penelitian ini. Kemudian yang paling sulit itu adalah di sini nih, metode penelitian terapan ya. Penerapan ini atau biasa kita sebut sebagai action research ini merupakan suatu penelitian dengan memberikan suatu intervensi kepada responden kita. Kemudian ada juga metode klinis ya. Metode klinis ini umumnya banyak digunakan oleh orang-orang kesehatan, tapi bukan di reka medis ya. Misalnya terkait dengan pengujian obat atau misalnya keberhasilan suatu pengobatan atau terapi dengan tindakan tertentu yang baru. Nah, ini bisa menggunakan metode klinis. Nah, ada beberapa strategi penelitian kualitatif lainnya, seperti contohnya studi lapangan, naturalistik, kemudian ada descriptive study, kemudian ada naratif, historiologi, dan kritik sastra. Tetapi ini cukup jarang ya digunakan. Catatan lapangan ya, atau checklist observasi. Jadi catatan lapangan ini cukup penting ya untuk melihat hasil pengamatan kita. Intinya seperti itu. Untuk penjelasan yang lain mungkin bisa dipahami ya. Jadi intinya kenapa di dalam penelitian kualitatif perlu catatan lapangan? Karena di sini tadi peneliti sebagai sumber utama. Jadi untuk meningkatkan validitas dari data yang kita peroleh pada saat kita mengamati perlu dilakukan pencatatan. Bagaimana prosesnya ketika mengkode, apa buku yang digunakan. Oh, ada buku yang digunakan. Kalau memang ada, berikan penjelasannya di situ. Nama bukunya apa, mereknya apa, terbit tahun berapa. Kalau memang di situ petugas kodernya itu memang melakukan pengkodean menggunakan ICD, bagaimana langkah-langkahnya, diamati benar atau enggak bukanya. Yang dibuka itu volume 3 dulu atau langsung volume 1 misalnya seperti itu. Jadi tujuannya ini adalah untuk meningkatkan validitas dari data yang kita peroleh di lapangan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan triangulasi. Jadi, ini adalah salah satu karakteristik di dalam kualitatif. Kalau kita menggunakan metode penelitian kualitatif, maka pengujian validitas data itu menggunakan triangulasi. Nah, di sini perlu saya luruskan ya. Jadi, di dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya tidak ada istilah reliabilitas dan validitas ya, tetapi lebih tepat kita menunjukkan apakah data ini sudah valid ya, sudah variabel menggunakan teknik kualitatif. Kemudian ada beberapa teknik triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi dengan sumber. Di sini yang akan kita pilih itu adalah informan kunci, orang yang paling memahami prosedur yang ada di instalasi reka medis. Kalau tadi kita membahas terkait dengan ketepatan pengkodean, berarti di sini yang akan menjadi triangulasi sumber kita adalah kepala instalasi reka medis. Nah, ini caranya seperti apa? Silakan bisa dipahami. Kemudian ada juga triangulasi metode. Jadi kita melihat tingkat kepercayaan dengan membandingkan data sesuai dengan teknik penelitian yang kita lakukan. Contohnya, kita melakukan triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Itu triangulasi metode. Yang ketiga, ada juga triangulasi penyidik. Kita melakukan pengamatan lain. Kalau tadi sudah disampaikan peneliti sebagai informan utama, sebagai alat instrumen utama, instrumen utama. Nah, di sini triangulasi penyidik itu kita menggunakan orang lain untuk memberikan pertanyaan yang sama kepada informan kita. Jadi misalnya tadi yang penelitian adalah mahasiswa. Kemudian di sini si mahasiswa tersebut akan meminta kepada dosen atau akan meminta kepada temannya yang lain untuk melakukan wawancara kepada informan tersebut. Itu adalah triangulasi penyidik. Nah, hati-hati ketika kita melakukan triangulasi penyidik, maka kualifikasinya itu dia harus jauh lebih baik dibandingkan dengan si responden. Jadi kalau respondennya itu misalnya hanya mahasiswa, ya menurut saya untuk melakukan triangulasi penyidik lebih baik kita melibatkan dari tim dosen atau ahli ya, atau pakar. Itu adalah triangulasi penyidik. Kemudian triangulasi teori, ini kita membandingkan antara data yang ada di lapangan dengan teori yang ada.